Bab 83. Pelayan sang bos CEO. Sepertinya mereka harus segera dinikahkan, ucap Oma sambil memandang Liliana. 2 minggu lagi Bu, semuanya sudah dipersiapkan, ucap Liliana paham, tidak ingin sang cucu mempunyai anak di luar nikah. Fiona yang merasa bosan di dalam sana akhirnya berjalan keluar, Viola yang melihatnya pun mengikutinya. Saat Fiona keluar pintu, tiba-tiba seorang pria menabraknya. Karena hampir jatuh, pria itu menarik gaun Fiona. Kerek. Ah! Fiona menjerit saat gaunnya robek dan bahunya terlihat jelas. Pria itu langsung membungkam mulut Fiona dengan tangannya. Kenapa kau berteriak? Ucap Bima kesal. Karena orang-orang di dalam ruangan menoleh ke arahnya. Hei! Kau! Saat Fiona akan berbicara lagi, Bima langsung menarik lengannya. Brongsek! Vania langsung menginjak kaki Bima. Au! Kakiku! Ucap Bima sambil mengangkat sebelah kakinya. Kau lihat pakaianku robek begini, ucap Fiona tidak terima. Tapi saat Fiona memandang wajah tampan Bima, tiba-tiba raut wajahnya berubah. Makanya hati-hati kalau berjalan, kau bisa membahayakan orang lain, ucap Fiona dengan suara lembut. Bima memandang bahu Fiona yang terbuka, ia jadi ngilu untuk meni 3 entuhnya. Tapi Bima cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Saat Bima akan berbicara, seorang perempuan menarik lengannya dan langsung membanting tubuhnya. Brak! Ah! Bima menjerit kesakitan saat dia terhempas di lantai. Pria kurang ajar, kau apakan adikku? Ucap Viola kemudian menarik lengan Fiona dan membawa ke belakang tubuhnya. Hais! Kau jangan seenaknya menuduhku, tanya sendiri pada adikmu, apa aku berbuat kurang ajar padanya? Aku tidak sengaja terjatuh dan menarik pakaiannya, ucap Bima sambil berdiri, kemudian mengeluarkan dompetnya. Kau belilah pakaian baru, aku sedang banyak urusan, Bima memberikan beberapa lembar uang merah pada Fiona. Kalau kurang, kau bisa mencariku di perusahaan BR Company. Setelah mengatakan itu Bima segera pergi sambil memegangi pinggangnya yang terasa sakit. Fiona melihat uang di tangannya, mukanya berubah cemberut. Viola, kau mengacaukan saja, aku kan belum mendapatkan nomor ponselnya, ucap Fiona sambil menghentakkan kakinya kemudian pergi ke ruangan Arabella sambil menutupi bahunya yang terbuka. Tapi kan pria itu sudah memberikan alamat perusahaan, gumam Viola sambil melihat Fiona yang pergi. Sakitnya punggungku, ini gara-gara Bara, kalau dia tidak menyuruhku cepat-cepat ke perusahaan mungkin aku tidak menabrak wanita itu dan kakaknya tidak membanting tubuhku, ucap Bima sambil mengemudikan mobilnya menuju perusahaan. Setelah mendapat telepon dari Bara, Bima yang sedang tidur langsung buru-buru ke perusahaan, bahkan ia belum sempat mandi. Apalagi sarapan. Karena Bastian sedang menjaga Yanti. Bara dan Kirana baru sampai di mansion. Tapi bukan mansion utama, Bara membawa Kirana ke mansion pribadinya. Kenapa kita ke sini Tuan? Ucap Kirana saat Bara membuka pintu mobil. Hanya ingin saja, kamu sudah lama tidak datang ke sini, ucap Bara langsung menggandeng lengan Kirana menuju lantai atas. Tuan, ucap Pak Asep sambil menundukkan kepalanya. Tidak perlu membantuku, ada Kirana di sini. Siapkan sarapan saja dan bawa ke kamar, ucap Bara kemudian meninggalkan Pak Asep menuju kamarnya. Saat masuk ke kamar, Kirana langsung menuju ruang ganti.
ia langsung menyiapkan pakaian untuk Bara. Setelah selesai, Kirana langsung membawanya menuju tempat tidur. Dilihatnya Bara hanya berdiri sambil memandanginya. Oh iya, Kirana lupa menyiapkan air mandi. Biasanya setiap pagi Bara akan meminta mengisi air batap. Saat Kirana masuk ke kamar mandi, dari belakang Bara mengikutinya. Sayang, Bara memeluk Kirana dari belakang dan menghirup aroma tubuhnya. Tuan, silahkan mandi, aku akan menunggu di luar. Saat Kirana akan berjalan lengannya langsung ditarik Bara dan mereka pun terjatuh ke dalam batap bersama. Ah! Kirana berteriak karena terkejut. Bara membalikan tubuh Kirana sehingga mereka saling berhadapan. Bara terus memandang wajah Kirana. Apa kau mencintaiku Kirana? Bara berucap sambil memegang kedua pipi Kirana. Kirana memandang wajah Bara kemudian mengangguk. Kap. Bara mengekap sekilas bisbir Kirana. Melihat Kirana hanya diam saja, Bara mulai mengeks-eks. Tuan, nanti Oma. Belum selesai bicara, Bara sudah menyela. Aku hanya ingin di sini, ucap Bara sambil melihat pemandangan gunung tertinggi. Ini sangat indah, ucap Bara sambil miremas gunung itu. Aku sudah tidak sabar ingin menikah, Bara menyusuri itu, kemudian menyesopnya. Melihat Kirana yang memejamkan mata. Kau ingin melihat Johnny? Bara berbisik di telinga Kirana. Tuan bilang harus menikah dulu, ucap Kirana polos. Kau bisa memegangnya, Bara langsung menuntun Kirana. Kau akan merasakannya nanti, ucap Bara tersenyum M3 Sum. Saat Bara ingin melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba suara Pak Asep mengurungkan niatnya. Maaf Tuan, ada telepon dari Nyonya Besar, beliau menitipkan pesan, katanya jangan melewati batas. Setelah mengatakan itu Pak Asep segera pergi. Karena pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, jadi Bara masih bisa mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Pak Asep. Setelah Pak Asep pergi, ternyata Bara melanjutkan lagi perjalanannya yang tertunda. Ia tidak menghiraukan ucapan omanya. Bab 84. Bima terus mengumpati Bara. Ia sudah terburu-buru datang ke perusahaan tapi Bara tidak ada di sana. Sialan Bara, ia sengaja menyuruhku ke sini. Mana banyak pekerjaan lagi. Pasti ini adalah hukuman untukku, ucap Bima Sampul menyelesaikan tugas-tugas yang biasa Bara kerjakan. Memeriksa dokumen yang bertumpuk di atas meja. Harusnya ini kerjaan Bastian, Bima masih terus mengomel. Ia merasa kesal pada Bara. Saat Bima sedang sibuk-sibuknya, seorang pria berdiri di depannya. Bau apa ini? Ucap Bara saat akan memasuki ruangannya. Setelah mengantar Kirana ke rumah sakit, Bara langsung menuju perusahaannya. Ia tahu kalau di sini sedang banyak pekerjaan. Pasti Bima kewalahan. Apa kau tidak mandi? Ucap Bara saat melihat tampilan Bima yang semrawut. Kau pikir saja, aku lagi enak-enak tidur kau menghubungiku? Bilang kalau ada pekerjaan mendesak dan harus segera ke kantor, bahkan aku belum sempat sarapan, ucap Bima dengan wajah mengkerut. Pergilah bersihkan tubuhmu, dan juga sarapan, aku tidak ingin kau mati di sini, ucap Bara kemudian masuk ke ruangannya. Bima meninju udara, saking kesalnya pada Bara. Ucapannya selalu saja tidak mengenakan di hati. Aku akan menghajarmu Bara, ucap Bima sambil menggeram. Kau bilang apa? Bara yang masih berdiri di depan ruangan mendengar saat Bima berbicara. Tidak, aku hanya bilang, aku akan membeli makan dulu, karena perutku sudah lapar, bukannya menjawab. Bara kembali masuk ke ruangannya, tak lupa menutup pintu.
Bara duduk di meja kerja sambil berpikir mengenai rencana pernikahannya nanti. Ia berencana untuk menyiarkan berita pernikahan mereka di televisi. Dan dia juga akan menegaskan bahwa Kirana adalah istrinya, jadi tidak ada yang boleh mendekati miliknya. Di rumah sakit, Kirana terus memeluk Arabella. Di sana juga ada Leonard serta Max. Mereka juga baru tiba tak lama setelah Kirana datang. Sedangkan yang lain sudah pulang. Ayah, 2 minggu lagi Kirana menikah. Ara ingin ayah yang akan menjadi pendamping Kirana menuju altar. Ayah tahu kan kalau ayah Kirana sudah lama meninggal, ucap Arabella sambil mengelus kepala Kirana yang ada di pelukannya. Ya jangan khawatir, kakek akan mendampingimu, ucap Leo. Terlihat Max yang terus memperhatikan Arabella. Dari dulu ia sudah punya rasa pada Arabella, tapi demi profesional kerja, ia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Max tidak menikah. Ia dengan setia selalu mengikuti Leonard. Max, nanti siapkan pakaian khusus untukku. Aku tidak ingin membuat cucuku malu saat pernikahannya nanti, ucap Leo tanpa melihat wajah Max. Baik tuan, ucap Max sambil menundukkan sedikit kepalanya. Siapkan pakaian untukmu juga, ucap Leo lagi. Kakek pakai apapun juga tetap tampan, ucap Kirana sambil tersenyum. Leo hanya tersenyum mendengar ucapan Kirana. Kenapa kau memakai pakaian tertutup seperti itu? Apa kau tidak kepanasan? Ucap kakek yang dari tadi memandangi pakaian Kirana. Ia tahu suhu di negara ini tinggi, berbeda dengan negaranya. Makanya Leo heran melihat pakaian yang dikenakan Kirana. Tidak kakek, aku malah merasa dingin, ucap Kirana sambil memalingkan wajahnya. Arabella tahu apa yang dilakukan anaknya itu. Kirana pasti sedang menutupi sesuatu di balik bajunya. Dan itu pasti ulah calon menantunya itu, yang sudah tidak sabar lagi. Liliana dan Rosa saat ini sedang sibuk mempersiapkan undangan serta semua keperluan yang diperlukan saat acara berlangsung. Akhirnya anakku akan menikah, ucap Rosa terlihat gembira. Walaupun Kirana bukanlah anak kandungnya, tapi Rosa sangat menyayangi Kirana. Kita menjadi besan, ucap Liliana. Kemudian mereka tertawa bersama. Saat ini Vania sedang mengumpat kesal, dia selalu ditinggal di rumah sendiri, sedangkan Cipto selalu pergi pagi dan pulang malam. Ia bahkan sudah jarang bercinta dengan Cipto. Apa si tua itu sudah mendapatkan wanita lain di luar sana? Aku tak peduli, yang penting dia memberiku uang, aku juga bisa mencari pria lain di luar sana, Vania berbicara sendiri di dalam kamarnya. Akhirnya ia berganti pakaian dan bersiap akan keluar. Kamu mau kemana? Tanya Dewi saat melihat Vania berpakaian rapi, bahkan wangi parfumnya terasa menyengat. Aku ada janji dengan temanku, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu Vania langsing pergi setelah taksi yang ia pesan datang. Vania langsung menuju sebuah kafe yang dekat dengan perusahaan bara. Karena ini waktu jam makan siang, jadi banyak karyawan yang datang ke sana. Banyak para pria yang memandang Vania dengan N4 Vesu, karena Vania selalu memakai pakaian terbuka. Hai, apa aku boleh duduk di sini? Ucap seorang pria yang mendatangi meja Vania. Saat Vania akan menjawab, suara seorang pria mengalihkan pandangannya. Vania, ucap seorang pria yang selalu Vania rindukan. Vero, Vania langsung berdiri dan memeluk Vero. Melihat itu, pria yang mendekati Vania tadi langsung pergi. Ia tahu siapa Vero. Aku merindukanmu, ucap Vania masih di pelukan Vero. Kenapa kau ada di sini? Vero bingung, kenapa Vania ada di kota, seharusnya ia tinggal di rumah Cipto.
Ceritanya panjang, ucap Fania kemudian mengajak Vero duduk. Apa kau kesini untuk menemui Kirana? Mendengar ucapan Vero membuat Fania menjadi terkejut. Apa kau sudah bertemu dengan Kirana? Di mana? Ucap Fania penasaran. Dia sekarang sudah berubah, wajahnya semakin cantik, dia juga bekerja sebagai model di perusahaanku, dan aku dengar dia akan menikah dengan CEO pemilik perusahaan tempatku bekerja. Ucapan Vero membuat Fania emosi. Beruntung sekali nasib Kirana, setelah lari dari Cipto, ia akan menikah dengan orang kaya. Fania tidak ingin membiarkan itu terjadi. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja menahan amarahnya. Apa kau tahu alamat rumahnya? Tanya Fania. Aku pernah bertanya, tapi aku malah hampir dipukul oleh bosku yang mengaku sebagai kekasihnya, ucap Vero. Memang kau bekerja di mana? Ucap Fania. Perusahaan BR Company, ucap Vero sambil menunjuk perusahaan yang ada di seberang jalan. Fania terkejut, jadi pria tampan yang ia lihat adalah calon suami Kirana. Makin meradanglah Fania, Kirana selalu saja lebih beruntung darinya. Vero, Fania memegang lengan Vero kemudian berbicara. Apa kau masih mencintai Kirana? Bagaimana kalau kita kerja sama? Ucapan Fania membuat Vero bingung. Kita gagalkan pernikahan mereka, kau bisa bersama Kirana dan aku bersama Tuan Bara, bagaimana? Ucap Fania, ia tahu kalau Vero selama ini tidak mencintainya. Tapi bagaimana caranya? Ucap Vero bingung. Nanti aku akan menghubungimu lagi, ucap Fania sambil menyeringai. Ia sudah punya rencana untuk merebut Bara dari Kirana, seperti saat ia merebut Vero dulu. Apa kau tidak merindukan aku? Fania mengelus lengan Vero membuat Vero terkejut. Tapi kau kan sudah menikah, Vero tidak mau berurusan dengan Cipto. Ia tahu Cipto seperti apa. Kau tenang saja, ayo kita pergi ke tempat biasa, ucap Fania sambil tersenyum mesum. Sekarang aku harus bekerja, nanti pulang kerja aku akan menghubungimu, ucap Vero sambil tersenyum kemudian pergi. Fania memandang punggung Vero yang pergi. Walaupun Vero tidak memuaskan di R4 jang, tapi Fania juga butuh pel 4 empiasan. Cipto tidak pernah lagi menyentuhnya. Fania tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Bab 85. Fania menyeringai, ia akan berusaha merebut Bara dari Kirana, seperti ia merebut Vero dulu. Tunggulah Kirana. Kali ini kau tidak akan beruntung seperti kemarin. Calon suamimu akan bertekuk lutut di hadapanku. Fania sudah membayangkan ia yang akan menikah menggantikan Kirana. Bara saat ini sedang bersama Bima di ruangannya. Bara memberikan tugas pada Bima untuk mengundang orang-orang penting saja, dan juga untuk keamanan gedung ia serahkan pada Bima. Semua ini kuserahkan padamu. Aku tidak ingin ada yang mengganggu acara pernikahanku nanti, ucap Bara sambil bersandar di kursi kebesarannya. Tenang saja, serahkan semuanya padaku, asal kau jangan lupa bonus untukku, jangan kau pikir aku banyak uang, sehingga kau lupa untuk menggajiku, ucap Bima yang sudah terlihat segar, setelah sarapan kemudian membersihkan diri di ruangan Bara. Ia juga memakai pakaian Bara yang ada di ruangan pribadinya. Bara tidak menjawab, ia menatap Bima lama, kemudian Bara berbicara. Siapkan tiket ke Paris, aku akan bulan madu di sana, ucap Bara. Berapa lama? Tanya Bima. 1 bulan, ucapan Bara membuat Bima melotot. Bara kau jangan seenaknya saja. Kau tahu kan perusahaanmu ini perusahaan besar, kau mau meninggalkannya 1 bulan. Bagaimana kami mengurusnya?
Bastian saja pasti tidak sanggup, ucap Bima tak terima. 2 minggu, ucap Bara. Tidak. 1 minggu, ucap Bima. Aku yang ingin bulan madu, kenapa kau yang sibuk mengaturnya, ucap Bara kesal. Ia ingin menikmati waktu bersama Kirana, tapi Bima tak suka. 1 minggu itu sudah cukup untuk kalian bulan madu, memang kalian mau apa di sana? Paling cuma berdiam di kamar dan sibuk di atas ranjang, kan di mansion juga bisa, kalian bisa sepuasnya mencetak anak, ucap Bima dengan menggebu. Terserah kau saja, ucap Bara yang pusing melihat Bima terus bicara. Nah, ini yang aku suka, kau itu harus menurut padaku, jangan seenaknya saja. Setelah berbicara Bima kembali ke ruangannya. Saat ini Vania sedang menunggu Vero pulang dari perusahaan, sekalian juga ia ingin melihat Bara. Vania tersenyum saat melihat Bara berjalan keluar bersama seorang pria yang juga tampan tapi masih kalah tampan kalau dibandingkan Bara. Vania memperbaiki pakaiannya kemudian menyemprot minyak wangi. Entah datang dari mana tiba-tiba Vania menabrak tubuh Bara. Bro! Vania tiba-tiba menjatuhkan dirinya di depan Bara. Bara mengerutkan dahinya, dan segera menjauh. Ia mematung selama beberapa detik tapi tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Bara pun tersenyum. Ia bahagia ternyata alerginya benar-benar sembuh. Vania yang melihat Bara tersenyum, ikut tersenyum, ia pikir Bara suka padanya. Tuan, tolong saya, ucap Vania sambil mengulurkan tangannya. Pakaian yang dikenakannya ketat dan pendek sehingga pahanya terlihat jelas. Membuat Bara jijik melihatnya. Bima mendekati Bara kemudian bertanya. Bara, kenapa tidak terjadi apa-apa padamu? Ucap Bima sambil menelisik wajah Bara yang terlihat biasa saja. Iya, sepertinya aku sudah sembuh, ucap Bara sambil tersenyum. Wah, aku senang mendengarnya, jadi kau bisa berdekatan dengan siapapun dan kami tidak perlu repot lagi, ucap Bima. Pekerjaan kalian tetap mengamankan tempat untukku, walaupun aku sudah sembuh, aku masih tidak ingin berdekatan dengan orang lain, ucap Bara. Vania yang terduduk di aspal menatap bingung, mereka tidak ada yang berniat menolongnya, apa mereka tidak melihat Vania yang jatuh? Hanya mereka yang tahu. Ayo kita ke rumah sakit, menjemput calon istriku, ucap Bara kemudian berjalan masuk ke mobil dengan Bima yang mengemudi. Sedangkan Vania melongo tak percaya, mereka benar-benar meninggalkannya di sana. Brengsek. Apa mereka tidak melihatku ada di sini? Tidak mungkin, mereka pasti sengaja. Vania berdiri sambil memperbaiki pakaiannya. Vero yang sudah dari tadi melihatnya langsung mendekat. Kau tidak bisa mendekatinya secara langsung, dia terkenal paling anti dengan wanita, ucapan Vero membuat Vania menoleh. Apa dia tidak menyukai wanita? Ucap Vania heran, pria yang anti berdekatan pada wanita pasti dia punya kelainan. Orang-orang sering membicarakannya, kalau CEO kami adalah seorang Hong Mo, ucapan Vero membuat Vania terkejut. Tapi kenapa dia mau menikah dengan Kirana? Tanya Vania penasaran. Itu yang membuatku heran, ucap Vero kemudian menuju parkiran mobil dengan Vania yang mengikutinya dari belakang. Sedangkan saat ini Bara sedang merasa kesal. Buang? Aku tidak sudi memakainya lagi. Bara membuka jasanya dan melempar ke wajah Bima. Ia tidak suka wangi menyengat yang menempel di jasnya. Bara, Bima menggeram, saat Bara melempar jas ke wajahnya, bisa berbahaya karena ia sedang mengemudi. Kau ingin kita mati bersama? Bima menatap tajam Bara.
Aku hanya kesal pada wanita itu, sepertinya dia sengaja mencari perhatianku, ucap Bara. Apa kau tahu siapa wanita tadi? Bima melirik Bara sekilas. Bara tidak menjawab, ia hanya menatap wajah Bima. Ia tidak tahu siapa wanita itu. Tapi sepertinya ia pernah melihatnya. Dia adalah saudara angkat Kirana. Aku sudah mencari informasi tentang Kirana, dan dia adalah saudara angkatnya yang menggantikan Kirana menikah dengan rentenir di kampungnya. Ucapan Bima membuat Bara terkejut. Dia juga yang waktu itu yang sengaja menabrakkan tubuhnya di mobilmu, ucap Bima lagi. Kalau tahu begitu, langsung habisi saja wanita itu, ucap Bara sambil mengepalkan tangannya. Ia sedikit tahu dengan cerita mengenai keluarga angkat Kirana. Kita masih punya waktu, sepertinya dia sengaja ingin mendekatimu, hati-hati. Wanita seperti itu biasanya punya banyak rencana di otaknya, ucapan Bima memang benar, ia sudah hafal dengan wanita-wanita seperti itu. Di rumah sakit, Edo sedang menjenguk Arabella. Ia memberikan ramuan khusus untuk Arabella agar cepat pulih. Sedangkan Leo sudah pulang bersama Max dan Kirana berada di ruangan Yanti. Ramuan ini khusus untukmu, agar kau cepat pulih. Edo menaruh sebuah botol kecil di tangan Arabella. Arabella menatap botol kecil itu di tangannya. Aku senang kau bisa mengingat kami lagi. Aku pikir kau akan melupakan kami selamanya, ucap Edo dengan nada sedih. Aku juga tidak menyangka, saat aku melihat Kirana disakiti dua pria itu, aku tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat, dan tiba-tiba juga semua kenangan masa laluku semua muncul dalam ingatan. Itulah yang membuatku ingat semuanya, ucap Arabella sambil mengingat saat ia melawan dua pria berbadan besar itu. Kau menaruh antidot itu di tubuh anakmu. Ucapan Edo membuat Arabella terkejut. Bagaimana Edo bisa tahu? Kau tidak berpikir bahwa itu bisa membahayakan nyawa anakmu? Dia akan diburu oleh orang-orang yang serakah seperti Willy. Ucapan Edo membuat Arabella merasa bersalah. Aku tidak memikirkannya sampai di situ. Aku hanya berpikir kalau antidot itu berada di tubuh Kirana, akan aman, ucap Arabella sambil menunduk. Semua sudah terjadi, buat apa kau sesali? Kita hanya perlu menjaga anakmu dari incaran orang-orang jahat. Kita tidak tahu siapa yang akan mengincar antidot itu lagi. Kita hanya berharap semoga Willy adalah orang yang terakhir menginginkan antidot itu, ucap Edo kemudian menggenggam tangan Arabella. Aku akan menjagamu dan anakmu, ucap Edo dengan wajah tulusnya. Dari dulu ia menyukai Arabella, bahkan ia tidak menikah karena hatinya sudah terpaku pada Bella. Edo, aku. Ucapan Arabella langsung dipotong Edo. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu, ucapan Edo membuat Arabella diam. Arabella tahu Edo menyukainya, tapi ia sedang tidak ingin menjalani hubungan dengan siapapun. Di ruangan rawat Yanti saat ini, Kirana sedang mengunjunginya. Kirana ingat kalau Yanti babak belur saat menolongnya. Bang Yanti mau makan apa? Nanti aku suapin, ucap Kirana yang duduk di dekat tempat tidur Yanti. Yanti menunjuk apel dengan matanya, Kirana yang tak paham hanya diam saja memandang Yanti. Tuan Bastian, sepertinya Bang Yanti tidak mau makan, ucap Kirana memandang Bastian yang duduk di sofa sedang memainkan ponselnya. Biarkan saja, kalau dia lapar pasti dia akan makan sendiri, ucap Bastian acuh. Membuat Yanti kesal mendengarnya, bagaimana ia bisa makan sendiri, seluruh tubuhnya saja diperban. Tak lama pintu kamar diketuk, masuklah Naomi ke dalam ruangan. Kirana, ucap Naomi dengan suara keras. Setelah menghubungi Kirana dan menanyakan lokasi, Naomi langsung datang, karena waktu sudah masuk jam pulang kantor. Naomi,
Kirana berdiri dan langsung memeluk Naomi. Kemudian Kirana menyuruh Naomi untuk duduk di sofa dekat Bastian yang sibuk dengan ponselnya. "Apa itu ibumu yang kau ceritakan itu?" ucap Naomi penasaran, saat Kirana bilang kalau ia sudah menemukan ibu kandungnya dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. "Bukan, itu Bang Yanti, dia yang sudah menolongku hingga dia babak belur, makanya aku ingin menjenguknya. Ibuku ada di ruang sebelah, nanti aku akan memperkenalkanmu padanya tapi nanti, karena masih ada teman ibuku di sana," ucap Kirana panjang lebar. Dan hanya dijawab, "Oh," oleh Naomi. Naomi melihat Bastian yang sibuk dengan ponselnya, ia ingat kalau pria yang di depannya ini adalah pria yang bersikap cuek padanya. Naomi terus memandang wajah Bastian, hingga membuat Bastian risih. Kemudian ia memandang Naomi dan menaikkan sebelah alisnya seolah bertanya, "Ada apa melihatku?" Naomi langsung memalingkan wajahnya dan menatap Kirana. "Di mana calon suamimu?" "Dia tidak ada di sini," ucap Naomi celingukan kanan kiri. Karena Naomi sedikit takut ada bara. "Dia sedang bekerja, mungkin sedang sibuk di kantornya," ucap Kirana. Orang yang dibicarakan saat ini sedang berjalan dengan tergesa. Bara berjalan cepat menuju ruangan Arabella. Di sana ia melihat seorang pria sedang menggenggam tangan calon ibu mertuanya. Suara Bara mengagetkan Arabella. Ia langsung menarik tangannya dari genggaman Edo. "Bara," ucap Arabella dengan wajah sedikit malu. "Di mana Kirana?" tanya Bara karena tidak melihat Kirana ada di sana. "Dia ada di ruangan sebelah, sedang menjenguk temanmu." Mendengar ucapan Arabella, Bara langsung bergegas menuju ruangan Yanti. Bahkan Bima yang baru tiba pun hampir tertabrak olehnya. "Bara, kau seperti tidak pernah ketemu Kirana saja," ucap Bima terkejut kemudian mengikutinya dari belakang. "Sayang," ucap Bara saat masuk ke dalam ruangan. Dilihatnya sang pujaan hati sedang duduk berbincang dengan seorang wanita yang ia tahu adalah temannya. Kirana langsung berdiri dan mendekati Bara, kemudian memeluknya. "Kau sudah pulang." Kirana menatap wajah Bara tapi lengannya masih bergelayut di lehernya. Bara mengangguk sambil tersenyum. Sedangkan Naomi terus menatap Bara, ia masih tidak menyangka Kirana bisa bersama orang yang menurutnya agak menyeramkan itu. Saat Bara menatap balik Naomi, ia langsung mengalihkan pandangannya. "Kirana, aku pulang dulu ya." Naomi berdiri dan berpamitan pada Kirana. Kirana menatap Bastian yang berdiri di dekat sofa, kemudian memandang Bara. "Tuan, bolehkan aku meminta Bastian untuk mengantar temanku? Kasihan temanku kalau harus naik taksi, sebentar lagi kan malam," ucap Kirana mengiba. "Bas, antar teman Kirana," perintah Bara, membuat Bastian mengumpat dalam hati. Kenapa harus dia yang mengantarnya? Bastian tidak menjawab, ia menatap Naomi lama. "Kau tidak mau?" ucap Bara lagi. "Mau Tuan," Bastian menoleh ke Naomi. "Ayo," ucap Bastian kemudian berjalan meninggalkan ruangan. "Aku pulang dulu Kirana, nanti kita bertemu lagi," ucap Naomi sambil melambaikan tangannya. Melihat Bastian dan Naomi sudah pergi, Bara menarik lengan Kirana dan membawa menuju sofa. "Ayo duduk sini," ucap Bara sambil menepuk pahanya. Kirana bingung, apa Bara menyuruhnya duduk di pangkuan. Melihat Kirana yang melamun, Bara langsung menarik lengan Kirana hingga terduduk di pangkuannya. "Kenapa lama sekali?" Bara memeluk Kirana dari belakang dan menciumi rambut panjangnya. "Tuan, kita sedang dilihatin mereka,"
ucap Kirana sambil menunjuk Bima yang duduk di dekat tempat tidur Yanti. Kirana, anggap saja kami ini patung, kalian bebas melakukan apapun karena dunia ini milik kalian berdua, dan kami hanya ngontrak, ucap Bima memalingkan wajahnya menatap Yanti yang juga memalingkan wajahnya. Dengar kata Bima, dunia ini milik kita berdua, jadi aku bebas melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, Bara langsung mensium Kirana. Hufet. Aku menyesal berkata seperti itu, aku pikir mereka akan mengerti ternyata makin menjadi, ucap Bima dengan wajah lesu, ia terus memandang wajah Yanti yang memerah.